Selamat datang di SMP Islam Terpadu Cendikia, Tulang Bawang, sebuah sekolah yang tumbuh dari cita-cita sederhana, mendidik generasi muslim yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Berdiri sejak tahun 2017, sekolah ini terus berinovasi menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi menumbuhkan adab, kebiasaan baik, dan keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Sukino SSC MPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Cendikia, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Saya memimpin SMP Islam Terpadu Cendikia dari awal berdiri tahun 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah 8 tahun saya dedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk kemajuan SMP Islam Terpadu Cendikia. Perubahan pun mulai terlihat signifikan, mulai dari sarana dan prasarana maupun jumlah murid. Awal berdiri jumlah murid kita 14 orang dan saat ini tahun 2025 jumlah murid kita 265 orang. Saya meyakini bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, namun pembinaan hati, karakter, dan masa depan murid. Dari awal berdiri hingga sekarang, SMP Islam Terpadu Cendikia tetap berkomitmen dan konsisten dalam membentuk dan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Murid yang masuk ke SMP Islam Terpadu Cendikia memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari karakter, motivasi belajar, maupun gaya belajar. Kondisi ini membuat saya lebih termotivasi lagi, lebih tertantang lagi untuk bekerja secara maksimal, agar harapan wali murid dan cita-cita Ananda selama sekolah di SMP Islam Terpadu Cendikia 3 tahun dapat terwujud dengan baik. Desember 2024, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, giat belajar, bermasyarakat, dan tidur cukup. 7 kebiasaan tersebut sesuai dengan karakter pada murid yang diharapkan oleh SMP Islam Terpadu Cendikia. Saya beserta Dewan Guru membuat program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami internalisasikan ke dalam budaya sekolah. Namun, dalam perjalanan ini tidak mudah. Ada beberapa tantangan besar yang kami hadapi. Kebiasaan lama, guru dan murid yang belum konsisten dalam beribadah, minimnya keterlibatan atau partisipasi orang tua, minimnya sarana maupun sumber daya manusia, ekspektasi yang tinggi di tengah keterbatasan, gaya hidup murid modern di mana ketergantungan dengan smartphone, makanan siap saji, dan minuman kemasan yang tinggi gula. Namun, dengan dedikasi dan kesabaran satu persatu tantangan itu kami jawab dengan aksi nyata. Setiap pagi, saya berusaha menyambut murid, mendampingi mereka dalam sholat duha, zikir pagi dan petang, hingga sholat berjamaah. Tak hanya memimpin, tapi memberi teladan. Para guru saya ajak menjadi role model, bersama-sama menumbuhkan budaya disiplin ibadah dan hidup sehat. Setiap pekan, kami melakukan refleksi dan diskusi. Setiap hari, laporan ibadah dikirim. Ini semua demi konsistensi dalam kebaikan. Sinergi rumah dan sekolah pun dibangun. Saya mendorong wali kelas untuk melakukan parenting kelas, visiting kelas, hingga grup komunikasi karakter. Orang tua kini bukan sekedar pengamat, tetapi bagian dari perjalanan pembentukan karakter anak-anak mereka. Saya juga ikut membina murid dalam mata pelajaran Bina Pribadi Islami, di mana setiap pertemuan saya selalu menanyakan ke mereka terkait
baik ibadah maupun kegiatan lainnya. Di sekolah, lahirlah program sehat dan bergizi setiap hari. Saya sebelum istirahat selalu mengontrol makanan yang ada di kantin, apakah yang dijual sesuai dengan ketentuan sekolah, dan saya bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan bahaya makanan instan. Inilah langkah kecil untuk masa depan yang besar. Dalam keterbatasan sumber daya manusia, terutama guru tahfiz, saya bekerja sama dengan pondok pesantren mitra dan menjadwalkan halakoh tahfiz bersama-sama setiap Jumat pagi. Untuk menjaga semangat guru, saya mengadakan morning spirit setiap Jumat, memberikan apresiasi sederhana bagi yang berdedikasi, dan menyelenggarakan retreat ruhiyah serta family gathering. Karena saya memahami bahwa guru yang bahagia akan menumbuhkan murid yang bahagia. Hasilnya mulai nampak. Murid lebih disiplin dan semangat dalam belajar. Hasil dari asesmen nasional meningkat, terutama di bagian karakter. Sekolah meraih akreditasi unggul, prestasi guru dan murid menembus tingkat provinsi dan nasional. Sekolah mendapatkan penghargaan Sekolah Terbina Bahasa tingkat Provinsi Lampung, serta kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Setelah diterapkan program Adab 7 terkait internalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang saya rasakan adalah ketika pembelajaran, anak-anak berkurang rasa kantuknya dan semangat belajar. Selain itu, anak-anak menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, dan juga bersemangat dalam melakukan dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Alhamdulillah, anak saya setelah diterapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menjadi rajin sholat tahajud 3 kali per minggu, gemar membaca dan muhajah Al-Quran. Setelah saya menjalankan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dampak yang saya rasakan adalah saya lebih giat dalam beribadah. Insya Allah, saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, saya menjadi lebih selektif dalam pemilihan makanan yang sehat yang tidak mengandung pengawet atau pewarna sintesis buatan. Ini SMP Islam Terpadu Cendikia bukan sekedar sekolah, tetapi rumah kedua bagi para murid. Tempat mereka belajar, menuntut ilmu, bertumbuh, dan membentuk karakter, serta akhlakul karimah. Menjadi kepala sekolah bukan hanya sekedar jabatan, melainkan amanah dan ibadah. Dedikasi sejatinya bukan hanya sekedar bekerja keras, tetapi bekerja dengan sepenuh hati. Dengan keteladanan, kesabaran, dan doa, saya terus melangkah membangun generasi yang beriman, sehat, cerdas, dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.